Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar tanaman anggur kita berbuah terus-menerus tanpa henti? Ini rahasianya. Simak terus. Selamat datang bagi yang baru bergabung di channel ini. Perkenalkan, saya Supergen, pengangguran dari Lombok. Jika ingin sukses budidaya anggur, silakan subscribe channel ini. Video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya. Yang ini. Jadi sebelum menonton video ini, teman-teman saya harapkan untuk menonton dulu video ini. Sebelum saya menerapkan teori yang akan saya jelaskan kali ini, saya tahunya anggur itu berbuah 1 kali bahkan hanya 2 kali dalam setahun. Tapi kenyataannya dan faktanya yang saya praktekkan adalah anggur itu bisa dibuahkan terus-menerus sepanjang tahun tanpa henti. Jadi ini adalah berita gembira buat teman-teman penghobi anggur. Apalagi di musim sekarang ini yang menuntut kita untuk kerja di rumah. Otomatis kita akan lebih bosan lagi berada di dalam rumah dalam waktu yang lama. Dan mungkin ini adalah salah satu aktivitas yang bisa kita kerjakan, yaitu budidaya anggur. Apalagi di saat anggur yang kita tanam sudah berbuah, otomatis itu akan menjadi mood booster yang akan meningkatkan imunitas tubuh buat teman-teman dalam melawan penyakit. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita mulai menanam pohon anggur dari sekarang. Saya sudah tidak sabar lagi untuk membagikan ilmu ini. Jadi kita langsung saja. Silahkan simak video berikut ini. Setelah mengaplikasikan semua ilmu yang saya punya, ternyata tidak semua sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Contohnya, dalam melakukan pembuahan kedua yang saya lakukan di anggur saya yang berjenis CRV ini. Di pembuahan pertamanya saja, buahnya mencapai 200 dompol, hanya dalam 1 pohon saja. Kemudian, saya melakukan pembuahan yang kedua. Ekspektasi saya buahnya akan lebih besar, tapi ternyata malah makin kecil dan pohon tidak sehat. Inilah latar belakang saya mencari lagi teori yang akan saya terapkan agar setelah melakukan pembuahan pertama, anggur masih tetap sehat dan mengeluarkan buah yang lebih berkualitas lagi. Ini adalah pohon anggur saya yang saya jadikan bahan percobaan. Saya melakukan teori pembuahan terus-menerus tanpa henti dan inilah hasilnya. Pohon anggur ini pertama kali berbuah di bulan September 2020 dan tidak pernah libur sama sekali. Semakin lama, buahnya semakin cantik dan tandannya semakin besar. Dan satu lagi, saya sudah tidak menggunakan pestisida. Coba Anda perhatikan, jarak antara buah sangat dekat sekali. Tiap ada tunas yang tumbuh, selalu diikuti dengan buah. Sehingga ada yang sudah berbentuk buah, ada yang sudah mekar, ada yang masih brokoli. Dan ini semua hanya dalam 1 batang tersier saja. Setelah saya hitung, jumlahnya sudah mencapai 25 dompol. Dan pasti akan bertambah lagi tentunya. Sangat berbeda sekali dengan hasil pembuahan yang saya lakukan dengan metode yang lama. Buahnya sangat kecil jika dibandingkan dengan pembuahan pertama, di mana buahnya begitu besar dan banyak. Inilah hasil eksperimen kita dalam melakukan teknik pembuahan. Penasaran kan bagaimana teknik pembuahannya? Yuk simak dengan baik. Mengapa pohon anggur bisa berbuah? Jawabannya yaitu karena hormon pembuahan sudah berkumpul di titik-titik tumbuhnya.
biasanya di batang yang masih berwarna hijau. Sehingga setiap tunas yang tumbuh di tempat berkumpulnya hormon pembuahan tersebut pasti akan disertai buah. Nah, sekarang bagaimana caranya agar hormon pembuahan tersebut bisa berkumpul di titik-titik tumbuhnya? Sebenarnya tanpa kita sadari, pembentukan batang tersier yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya merupakan cara untuk membuat hormon pembuahan berkumpul di titik-titik tumbuhnya. Tapi sayang, di pembuahan yang kedua, saya membuang batang-batang di mana tempat berkumpulnya hormon-hormon pembuahan tersebut dengan cara pruning. Sehingga secara otomatis, pembuahan kedua tidak semeriah pembuahan pertama. Buat Anda yang merasakan nasib yang sama, yuk isi kolom komentar. Lantas, kita harus bagaimana setelah panen? Sebenarnya sangat simpel sekali. Tinggal kita menerapkan potes pucuk dan melakukan pembuangan daun-daun tua. Dengan begini, hormon pembuahan yang sudah terlanjur berkumpul tidak kita sia-siakan. Setelah kita melakukan potes pucuk, akan tumbuh tunas-tunas di ketiak daun yang kita sebut tunas air. Dan kemungkinan besar akan membawa buah, tetapi tidak seindah buah yang pertama. Yang saya lakukan kemudian membuang tunas-tunas airnya agar tunas batlah yang akan tumbuh. Dan tunas bat yang tumbuh inilah yang saya pelihara mencapai kurang lebih sekitar 2 meter atau 3 meter. Setelah mencapai 3 meter, saya membuang pucuknya. Dan apa yang terjadi? Semua tunas-tunas airnya akan hidup. Dan tentunya akan membawa bunga dan menjadi buah. Setelah buah yang pertama dirasa sudah matang, kita bisa memanennya. Kemudian daun-daun yang sudah tua kita buang. Karena biasanya daun-daun yang sudah tua inilah yang akan membawa penyakit. Sehingga kita tidak perlu menggunakan pestisida. Dan begitu seterusnya, kita hanya melakukan potes pucuk dan pembuangan daun-daun tua. Dan jangan lupa untuk mengatur pertumbuhannya agar sesuai dengan para-para atau rambatan yang sudah kita siapkan. Tapi muncul satu pertanyaan lagi. Apakah pohon anggur kita akan baik-baik saja apabila kita buahkan anggur ini terus-menerus tanpa kita istirahatkan? Jawabannya, kita belum tahu dan apa salahnya kita mencobanya. Dan saya baru mencoba metode ini di pohon anggur saya. Dan pohon anggur yang sudah saya terapkan metode ini baru berbuah non-stop selama 8 bulan. Terlihat pohonnya baik-baik saja. Malah yang saya pruning yang terlihat sakit. Dan video ini tidak akan berakhir sampai di sini. Mungkin ada part keduanya untuk mengupdate lagi bagaimana perkembangannya apabila kita terapkan metode ini non-stop selama 1 tahun, 1,5 tahun, atau 2 tahun. Jadi ditunggu saja kabar selanjutnya.